Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Halo sahabat muslim, berjumpa lagi dengan Musafir Channel. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan, rahmat, berkah dan hidayah untuk kita semua. Allahumma amin. Inilah kisah anak kecil yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah seorang anak kecil yang amat merindukan baginda Nabi Muhammad terjadi di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Dibai menangis. Syekh Ad-Dibai adalah seorang ulama besar bernama lengkap Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaidi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah dan indah tutur katanya. Dikisahkan, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid, ujung kota Yaman, untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak bergerak ke kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, bolehkah aku ikut ziarah ke makam Nabi?" Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah aku sangat rindu kepada Rasulullah." Namun dijawabnya, "Sudahlah, kau tetap tak boleh ikut." Maka berjalanlah rombongan tadi. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terkejut melihat anak kecil itu ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" Lalu anak kecil itu pun menjawabnya, "Ketika kalian berangkat, aku masuk dalam kotak ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad." Syekh Ad-Dibai berkata, "Aku tidak heran kalau kau masuk ke dalam peti, tapi selama 2 minggu kau makan dan minum dari mana?" Anak kecil pun menjawab, "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum, karena sangat rindu kepada Rasulullah." Anak kecil tadi pun bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak Rasulullah?" Kata Syekh Ad-Dibai, "Iya." Kemudian anak itu mengambil tanah itu lalu diciumnya tanah tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba roboh seakan-akan pingsan. Rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu pun dimakamkan di luar kota Madinah, karena anak kecil tersebut merupakan orang luar kota Madinah. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umrah. Saat pulang, Syekh Ad-Dibai teringat anak tersebut lalu datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh melihat keadaan makam itu, ia menjadi bingung. Karena makam yang berada di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk kota Madinah mendekati makam Nabi Muhammad. Melihat itu, menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai sekarang makam tersebut masih ada dan berada di seberang Masjid Nabawi. "Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil kau rindu hendak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad, dan sewaktu kau wafat kau juga rindu kepada Rasulullah." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun menangis di dalam rumahnya. "Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah." Syekh Ad-Dibai pun menulis riwayat perjalanan anak kecil itu dalam kitab maulidnya, yaitu Kitab Maulid Ad-Dibai. Kisah ini memberikan kita pelajaran besar agar selalu ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah pemimpin yang sangat mencintai umatnya. Rasul yang banyak memberikan contoh dalam kehidupan agar tidak tersesat. Kejujuran dan kesederhanaan yang tiada bandingannya dengan manusia lain di muka bumi ini. Maka dari itu, marilah kita pelihara kebiasaan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terpelihara hingga akhir zaman, agar para umat Muslim tidak tersesat. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, jangan lupa untuk berbagi informasi dengan membagikan video ini kepada sahabat Muslim lainnya. Karena setiap perbuatan baik yang engkau lakukan kepada orang kaya maupun orang miskin, itu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani, disahihkan Al-Albani dalam silsilah Sahih. Dan jangan lupa subscribe channel Musafir agar channel ini tetap dapat memberikan informasi dan syiar Islam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.